Alam tidak mau tahu seberapa jauh rumahmu. Alam juga tidak mau tahu seberapa matang persiapanmu. Jika memang alam tidak sejalan dengan segala yang sudah kita rencanakan, kita sebagai manusia hanya bisa mengalah dan menyesuaikan. Masih gelap tapi sudah berasa panas. Kawan-kawan langsung buka jaket. Kita sekalian aklimatisasi. Apa yang benar? Aklimatisasi. Jadi kita menyesuaikan dengan suhu sekitar. Suhu. Tadi kita mulai perjalanan sekitar jam 3.50-an. Kemudian dari sekitar 1110 kalau dari iPhone ya tadi ya. Beda-beda tipis sama jam. Kita akan mengejar ke 2000 berapa puncaknya Bang? 2245. Berarti sekitar 1 km vertikal horizon dengan lagu So You Sail Away. Yang tahu lagu itu sudah saatnya menikah. Hari masih gelap ketika kami mulai mendaki. Dengan sebatas cahaya senter di kepala, dapat terlihat variasi jalur yang didominasi oleh rerumputan dan pohon pinus. Jalur juga terbilang landai. Kalaupun langkah kami lambat, itu karena penyesuaian. Jaket yang membungkus saya lepaskan tatkala tubuh terasa mulai menghangat. Kunci di jalur pendakian seperti ini adalah jangan terlalu lama berhenti, agar suhu tubuh tetap terjaga. Oh iya, saya lupa bilang bahwa Rian dan Ono yang mengantar kami berprofesi sehari-hari sebagai musisi. Meskipun mereka kerap bernyanyi di jalanan, namun memiliki mimpi tinggi kelak dapat menguasai panggung. Ini jalurnya kemana Bang? Ini dia putar kanan, baru manjat nebing dikit. Oh, bisa lihat gitu. Ya. Nah, ini Bang. Rian sendiri sudah punya lagu ciptaan. Musik memang tidak mengenal jarak. Entah kau di Jawa Barat atau di Nusa Tenggara Timur, musik dapat mempersatukan. Dari area pohon pinus, kami sedikit melipir ke kanan. Di sini trek mulai curam. Kayak apa ya ini ya? Kayak cacing tambang ya? Apa pacet ya? Kalau motif-motif gini bukan pacet Pak? Bukan. Oke, ini mungkin kawan-kawan ada yang tahu ini makhluk apa, bisa tulis di kolom Microsoft Excel. Sekeliling yang terbuka membuat angin dingin kerap menusuk kulit. Kami terus mendaki. Sementara di belakang sana, kemuning langit mulai berpendar. Segala kegelapan perlahan berganti warna. Ada biru di kejauhan. Sadar bahwa mendapatkan sunrise di puncak Inerie adalah sebuah kemustahilan, kami pun memutuskan untuk berhenti dan menikmati pemandangan. Akhirnya nyampe tengah. Tengah dulu lah, kita capek banget nih, terjal banget tadi. Bang, kalau Bajawa sendiri artinya apa nih Bang? Kalau daerah Bajawa, Bang kan asli Bajawa nih. Ya. Kalau Bajawa itu nama aslinya itu dari kata Pajawa. Pajawa. Ya, kalau Pa itu artinya piring. Kalau Jawa itu ada dua makna. Jadi pertama itu piring dari Jawa. Terus kedua orang memaknai itu sebagai piring kedamaian. Oh, ya. Kenapa piring dari Jawa? Piring dari Jawa itu karena dulu kan di sini kan kita piringnya pakai bambu, pakai kulit pisang, pakai kulit talas. Lalu ketika dapat piring emas begitu, kita wow. Jadi orang bilang wow ini. Jadi orang yang dapat itu jadi langsung di surprise ya. Bisa jadi dia sebagai diangkat jadi orang yang ketua suku lah gitu. Kalau dapat piring ditemukan istimewa dulu itu. Banyaklah konotasi makna dan banyak juga versi ceritanya itu. Oh, termasuk yang tadi piring cahaya itu. Piring dari Jawa, piring kedamaian. Piring kedamaian. Bahasa Jawa artinya damai. Oh. Dalam bahasa daerah Jawa jadi, artinya damai. Bahasa Inggrisnya Bajawa adalah plate Java. Ya, berarti piring kedamaian. Piring kedamaian. Ya. Peace plate. Wow. Nah,
Kalau untuk Gunung Inerie sendiri artinya apa nih, Bang? Kalau Inerie Inerie gimana bacanya? bacanya Inerie. Inerie. Ya, ini artinya Aku dengar lagu kesayangan. Wah, mantap. Udah tua berarti. Tua. Kalau Ine itu artinya ibu. Ibu. Kalau Rie itu juga dia multi meaning dari ibu yang sabar, ibu yang ramah, ibu yang baik. Oh, tapi artinya baik-baik ya semuanya. Artinya Ibu baik. yang Jadi mengayomi mungkin ya. Iya, kalau iya. dulu juga orang Jerman sering mengartikan itu sebagai Großmutter, ibu yang besar dalam arti menaungi ya, menaungi. menaungi, benar. Nah, itu kalau kita lihat di depan sana itu namanya gunung apa tuh, Bang? Kalau itu Bulobo. Bulobo. Itu gunung Bulobo. Yang ini Amegelu. Amegelu ini. Banyak. Ini sering ada ritual adat itu mulainya bulan Juni. Itu di kampung sekitar situ tuh mereka bakalan selama sebulan itu mereka melakukan hunting, berburu. Jadi berburu rusa. Dan itu di daerah sekitar sini karena di sini tempat rusa. Kalau Banyak sekali rusa. Oh iya. Sebentar bisa kita lihat juga Kota Bajawa di kejauhan itu ya. Ya. Ya ini ya. Kalau ini Kota Bejawa. Tinggi sekali. Kalau itu Kota Bejawa, kalau kampung satu itu yang ada tiang Tower. Oh ini. Itu kampung ibu. Kalau Inerie Kalau udah nggak Inerie juga gunung aktif sebenarnya. bisa tapi Bisa saya kemarin saya miss call nggak nyambung. Kebetulan lagi meeting. Wah, Zoom. Jadi lagi Zoom meeting. Iya, Zoom meeting. Atau Zumba. mungkin ketiduran. Kopi terseduh manis diselingi obrolan santai. Mentari perlahan mengintip dari balik cakrawala. Cantik sekali. Gunung Inerie jika diartikan Ine adalah ibu, sementara Rie adalah cantik. Ibu yang cantik. Gunung Inerie juga dapat berarti wanita agung atau bunda agung. Konon pada zaman dahulu kala, Inerie adalah seorang perempuan yang membuat banyak pemuda jatuh hati padanya. Termasuk Ebu Lobo, gunung yang berdiri gagah di hadapan kami. Selain Ebu Lobo, juga ada pemuda bernama Masih, yang merupakan pengawal dari Inerie. Singkatnya, Ebu Lobo dan Masih bertanding untuk memperebutkan cinta Inerie. Syahdan betapa sakit hatinya Ebu Lobo ketika tahu bahwa Inerie malah turut membantu Masih dalam mengalahkan Ebu Lobo. Ebu Lobo patah hati hingga sekarang. Itulah kenapa Gunung Ebu Lobo terkadang masih mengeluarkan asap sebagai tanda siaga terhadap serangan Masih dan Inerie. Kisah yang membuat patah hati. Bang, berarti pulang lewat jalur situ? Kita pulang lewat jalur sana, Bang. Nanti Buset, kita miring jurus banget. terenggiling. Guling. Guling. Babi guling. Wow. Gunung Inerie sendiri memiliki ketinggian 2245 mdpl. Cukup tinggi jika diukur dari titik awal pendakian kami. Jalur yang sudah terang benderang bukannya membuat tenang, malah membuat ngeri. Curam dengan kerikil di mana-mana. Jadi sekarang ini tanjakannya sudah mulai berbatu dan licin. Di sebelah atasnya sudah berpasir licin. Kita sudah melewati padang savana. Sekarang sudah yang lebih Terjal. Ya lebih hard lah. Tapi makin menantang makin enak. Makin panas. Makin panas. Yalah. Sekian dan terima kasih dari saya host hari ini. Ayo kita pulang. Ayo kita balik. Entah harus bersyukur atau mengeluh, gerombolan awan menghilangkan panas mentari. Ini tentu saja membantu kami menjaga stamina. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran di benak kami. Bagaimana kalau sampai hujan?
Sementara kami tidak membawa peralatan lengkap. Flysheet dan tenda kami tinggalkan di hotel sana atas landasan informasi yang diberikan Rian bahwa semua itu tidak perlu dibawa. Tentu saja musabab rencana pendakian yang takkan melebihi 1 hari. Sial. Harusnya saya mengikuti SOP saja. Makin naik, makin terjal. Trek semacam ini mengingatkan saya akan jalur pendakian di Pulau Jawa sana. Tepatnya trek akhir Gunung Slamet. Tingkat kesulitannya pun mirip. Mungkin kamu yang pernah ke Gunung Slamet merasakan hal yang sama ketika melihat trek pendakian ini. Beberapa jam berlalu, akhirnya kami tiba juga di puncak. Tapi ini belum puncak sejati, masih puncak bayangan. Depan kita sudah nyampe puncak pertama. Itu puncak bayangan. Bukan Bekasi Bayangan ya. Ini adalah puncak bayangan ya, Fur? Ya betul, puncak bayangan. Puncak sejatinya di mana, Fur? Itu. Ya Tuhan. Kenapa di YouTube nggak ada warning bahwa harapan kita akan pupus di sini? Ketika lihat atas gimana, Fur? Ya Allah. Ya Allah, Bang. Itu jurang, kawan-kawan. Ini jurang. Kita lewat. Kita harus lewat sana. Iya betul. Berputar lagi. Sangat-sangat curam. Kayak ngulang lagi nggak sih, kayak restart? Ini kita perlu kasih warning nggak sih, kayak don't try this at home? Ya, Iya, karena nggak bener. mungkin di home ada kayak gini ya. Kok di YouTube nggak ada ya? Bisa-bisanya. Gak ada yang ngasih tahu ya, sesulit ini. Tuhan. Kawah besar terbentang di hadapan kami. Menakjubkan sekaligus menakutkan. Hasrat ingin menerbangkan drone setengah hati. Nanti saja deh di puncak sejati. Begitu pikir saya. Semacam harapan dipatahkan dari puncak ini. Puncak sejati kita terpisah jurang. Ini jurang dan tebing terjal dan kita harus melipir ke pinggir. Oh Tuhan. Kecil tadi ya. Bos. Cek. Mas Versa. Kinasih. Mas Kinasi. Kinasih, anakku Mas Kinasih. Oh mantap. Akhirnya selama beristirahat, kami hanya memasak mie, bercanda, dan makan. Brunch, kalau kata orang kekinian. Tinggal tuang sopinya kan. Selepas makan, kami kembali berjalan. Kali ini tiba di trek yang paling menyeramkan jika dibanding sebelumnya. Kiri kanan jurang dengan jalur bebatuan yang cukup licin. Akhirnya kami tiba juga di puncak sejati Gunung Inerie. Puncak! Puncak Ki! Puncak! Alhamdulillah. Ya. Mantap. Ya gokil. Puncak Mang. Puncak pertama kita nih. Alhamdulillah kita sudah tiba di puncak Gunung Inerie 2245 mdpl. Puncak dari NTT. Sip. Belum sempat selebrasi, ketakutan kami berubah menjadi kenyataan. Inerie diguyur hujan. Tidak butuh waktu lama dari gerimis hingga akhirnya menjadi hujan deras. Menyesal kenapa tidak dari tadi menerbangkan drone. Tapi drone sudah bukan prioritas untuk sekarang. Ada yang lebih genting. Karena jalur curam, kami tidak bisa kemana-mana. Kami benar-benar tertahan di puncak tanpa perlindungan apapun kecuali jas hujan. Sebalnya, Ono dan Rian malah yang paling tidak membawa perlengkapan, termasuk jas hujan. Melihat Ono yang sudah pucat dan menggigil, saya pun meminjamkan jas hujan saya. Takutnya dia hipotermia, malah berabe kan? Alhasil, saya hanya berlindung dengan jaket yang melekat di tubuh. Hujan tidak mau reda, terus mengguyur kami yang sudah hampir menyerah kedinginan. Tatkala sudah gemetar hebat, akhirnya hujan berhenti juga. Kumpulan awan menyibak dirinya. Terlihat cakrawala di kejauhan. Inerie, gunung yang tidak membuat kami menginap, malah sukses membuat kami mati langkah.
Namun di sela gundah, Rian mengeluarkan suara emasnya. Dia menyenandungkan sebuah lagu untuk kami. Liriknya membuat saya terenyuh. Jadi ada satu lagu judulnya Dega Dega. Lagu ini menceritakan tentang kalau selagi kita masih hidup, bermain-mainlah yang baik atau bersenang-senanglah. Karena kalau sudah meninggal, kita hanya berada di bawah batu. Lagunya seperti ini. Dega dega damulu mema, masa kita jauh tahulah, malizale goau nabe, munaseye dape kuake. Dega dega damulu mema, masa kita jauh tahulah, malizale goau nabe, munaseye dape kuake. Mai mai weta o mai mai nara, gajah gora dia utaola, malizale goau nabe, munaseye dape kuake. Malizale goau nabe, munaseye dape kuake. Malizale goau nabe artinya ketika kita berada di bawah kubur, tidak ada yang bisa membangunkan kita. Kita hanya terbujur kaku. Sekian. Mantap. Terima kasih, Bang. Mantap. Energi positif kembali menyelimuti diri. Kami turun gunung dengan hangat dalam hati. Dalam hidup ini ada beberapa hal yang membutuhkan waktu lama untuk membuat kita terkesan. Tapi ada juga hal yang meski kehadirannya singkat, namun justru meninggalkan kesan yang lebih mendalam di hati kita. Saya rasa kesan tersebut bukan ditimbulkan oleh pengalaman senang-senang belaka, tapi campuran antara beberapa rasa. Senang, takjub, sedih, kecewa, semua berkumpul jadi satu. Semua itu juga yang membuat kita belajar. Inerie adalah contoh gunung yang meski perjalanannya sebentar, namun berhasil mengajarkan saya agar lebih wawas diri dan berbagi meski dalam keterbatasan. Salam literasi, salam lestari, Fiersa Besari melaporkan dari